Bab 798. Tamu. Di dalam apartemen, Kenzi mengenakan tank top dan celana pendek, sedang mencuci pakaian di depan wastafel. Mesin cuci di apartemen rusak, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun digunakan. Melihat sudah terlambat, Kenzi tidak pergi ke pemilik untuk memperbaikinya, tetapi mencuci pakaiannya secara manual. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal-hal sepele seperti mencuci pakaian dengan tangan berkali-kali sebelumnya, dan dia tidak menganggapnya terlalu merepotkan. Sebaliknya, dia merasa mencuci pakaian dengan tangan lebih higienis daripada menggunakan mesin cuci, dan dia merasa lebih nyaman saat memakainya. Pada saat ini, dia samar-samar mendengar tangisan, teriakan, dan omelan yang datang dari luar jendela, bercampur dengan suara tongkat yang mengenai tubuh seseorang. Dia tidak dapat membantu menoleh untuk melihat ke jendela selatan. Di dalam hatinya dia berpikir, ini sudah larut, kenapa masih ada orang yang berkelahi di jalan? Tampaknya situasi hukum dan ketertiban di kawasan Pulau Hong Kong ini tidak seideal yang diberitakan di TV. Kenzi tidak pergi ke jendela untuk menonton, dan dia tidak ingin repot-repot ikut campur dalam urusan luar. Secara umum, dia tidak akan penasaran dengan hal-hal yang bukan urusannya, dan dia tidak suka pergi menonton kesenangan. Dia terus mencuci pakaiannya, teliti dan cekatan. Yang membuatnya khawatir sekarang adalah soal mencari ibunya dan Jaiden Blue. Sudah hampir sebulan sejak dia datang ke Pulau Hong Kong. Setelah berkeliling begitu lama, dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang ibunya dan yang lainnya. Dia sedikit khawatir. Kenzi tidak dapat menjamin bahwa mereka yang memantau, seperti pembunuh setengah manusia dari Sekte Bumi Kaisar, tidak akan mengetahui keberadaannya, bahkan mungkin mereka akan menemukan ibunya, Jaiden Blue dan yang lainnya selangkah lebih maju darinya. Kenzi sedikit menghela nafas di dalam hatinya, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan menemukan mereka. Saat dia sedang mencuci pakaian dan memikirkan berbagai hal, di luar gedung apartemen, dua kendaraan off-road Mercedes-Benz hitam sudah melaju ke pinggir jalan. Nina Artavia yang mengenakan gaun merah turun terlebih dahulu dari kendaraan off-road, dan Yayan Samuel mengikutinya, sementara empat pria dominan berjas turun dari kendaraan off-road lainnya. Yayan Samuel juga ada di sini, bahkan pemimpin klub juga ada di sini, sepertinya semuanya menjadi serius malam ini. Sister Nina. Melihat Nina Artavia memimpin kerumunan, selusin orang termasuk Agui dan Senji berdiri berbaris dan menyapa. Iya. Nina Artavia mengangguk, lalu menatap sopir Brian Adam yang berlutut dengan dingin, dan bertanya, katakan padaku, mengapa kamu mengganggu Tuan Kenzi? Sopir itu akan menangis, dan memohon dengan sedih, Sister Nina, biarkan aku pergi, saya mengaku salah, saya tidak akan berani mengganggu Tuan Kenzi lagi. Hatinya benar-benar tidak nyaman. Jelas bocah laki-laki bernama Kenzi itu hanyalah orang asing yang datang ke Hong Kong sendirian. Dia berpakaian buruk dan terlihat miskin. Bahkan apartemen sewaannya adalah jenis bangunan apartemen setengah harga yang tidak berani ditinggali orang lain karena situasi yang buruk. Kelihatannya mudah untuk diganggu, tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa bocah jalanan itu memiliki latar belakang yang begitu kuat sehingga bahkan Sister Nina, pemimpin klub, sangat menghargainya. Yang membuat Brian Adam semakin bingung adalah dia sedang mencari masalah untuk Kenzi, tetapi dari awal hingga akhir, dialah yang menderita setiap saat, terutama malam ini bahkan lebih keterlaluan, dan dia bahkan belum bertemu satu sama lain, tapi Kenzi bahkan tidak perlu turun tangan. Dia langsung dirobohkan oleh saudara laki-laki yang dia undang, dan berlutut di pinggir jalan, tidak berani bangun. Hal sial seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Dia sekarang mengerti bahwa orang ini tidak mudah dipusingkan. Bahkan jika dia terbunuh di masa depan, dia tidak akan berani menyusahkan Kenzi. Setelah menanyakan beberapa kata dengan santai, Nina Artavia mungkin tahu tentang pertengkaran antara Brian Adam dan Kenzi, jadi dia tidak bertanya lagi, dan berjalan menuju gedung apartemen. Bangun. Pria-pria berjas yang mendominasi itu mengangkat sopir Brian bersama-sama, lalu mendorongnya seperti tahanan, mengikuti Sister Nina dan Yayan Samuel ke gedung apartemen. Bel pintu berbunyi, Kenzi meletakkan pakaiannya dan melihat ke pintu, mungkin orang tua yang bertugas jaga yang datang untuk menyapa. Orang tua yang bertugas sering naik ke atas untuk memeriksa setiap malam akhir-akhir ini.
Mungkin setelah kasus pembunuhan terjadi di gedung apartemen ini, bos tuan tanah membuat beberapa tuntutan pada orang tua yang bertugas itu. Ketika dia belum tidur, orang tua itu akan datang untuk duduk, minum teh, merokok, dan mengobrol sedikit tentang adat istiadat setempat. Orang tua itu juga orang luar, dia telah berada di Pulau Hong Kong selama bertahun-tahun, tetapi dia masih merindukan kampung halamannya. Tunggu sebentar, aku akan buka pintunya. Meskipun Kenzi menyukai kehidupan yang tenang sendirian, ada seorang lelaki tua yang sering datang untuk mengobrol dengannya, dia masih sangat menyambut. Lagi pula, di negara asing tanpa teman, ketika dia bosan, seseorang dapat mengobrol dengannya, itu cukup bagus. Di kota yang terasing dan acuh tak acuh ini, itu juga bisa membawanya sedikit kehangatan. Kenzi mengenakan celana panjang dan kemeja, pergi untuk membuka pintu, dan melihat bahwa bukan lelaki tua di luar pintu, tetapi Nina Artavia, Yayan Samuel dan banyak orang lainnya. Dia sedikit terkejut. Tuan Kenzi, akhirnya kita bertemu lagi. Nina Artavia tersenyum, lalu menundukkan kepalanya sedikit untuk menyapa. Halo, Tuan Kenzi. Di belakang Nina Artavia, yang menundukkan kepalanya, Yayan Samuel dan semua jas hitam, semuanya mematuhi aturan klub, membungkuk 90 derajat dan menyapa Kenzi. Bryan Adam tidak bisa mengikuti ritme mereka, berdiri di sana dengan hidung biru dan wajah bengkak membuatnya menonjol dari kerumunan, tetapi dia segera bereaksi dan membungkuk dengan cemas, tidak berani mengangkat kepalanya. Melihat dengan matanya sendiri bahwa Sister Nina dan begitu banyak pemimpin klub membungkuk dengan hormat kepada Kenzi, dia menjadi semakin gugup dan hampir mati ketakutan. Halo, silahkan masuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukanku? Saat Kenzi sedang berbicara, dia mengundang Nina Artavia, Yayan Samuel dan yang lainnya ke ruang tamu, mengundang mereka untuk duduk, dan kemudian menemukan cangkir teh untuk membuat teh. Tidak ada yang berani duduk, bahkan Yayan Samuel yang akrab dengan Kenzi, hanya Nina Artavia yang duduk di sofa sendirian, dia melipat rok sutra hitamnya dengan anggun dan tersenyum. Kebetulan saudara-saudara di bawah baru saja bertemu dengan seseorang yang ingin membuat masalah untukmu, jadi aku bisa menemukanmu. Seseorang membuat masalah untukku. Terlalu jelas sekarang, mengapa Bryan Adam bercampur dengan Nina Artavia dan yang lainnya, namun dia tidak begitu mengerti masalah apa yang ingin dibuat untuknya. Dengan bunyi gedebuk, sopir Bryan berlutut atas inisiatifnya sendiri, dan memohon dengan suara bergetar, maafkan saya, Tuan Kenzi. Saya salah, dan saya tidak berani melakukannya lagi. Tolong tunjukkan kebaikan dan bujuk Sister Nina, saya tidak ingin mati. Bryan Adam benar-benar takut, dia mengerti aturan berdarah besi dari Trisancha, meskipun dia hanya menyinggung Kenzi dengan cara kecil, dia dapat melihat bahwa Sister Nina dan yang lainnya memperlakukan Kenzi dengan sangat baik, perhatian dan rasa hormat jauh melebihi biasanya. Dia sangat khawatir Sister Nina dan yang lainnya akan membuangnya dengan santai dan menggunakannya sebagai tumbal untuk berteman dengan Kenzi. Bab 799. Konspirasi Sister Nina, bagaimana menjadi wanita Kenzi. Malam ini, Nina Artavia dan Yayan Samuel tidak tinggal lama di apartemen Kenzi, mereka hanya mengobrol selama setengah jam lalu Nina Artavia membawa mereka semua pergi. Lagi pula, waktu dan kesempatan tidak cocok. Dengan begitu banyak saudara yang hadir, Nina Artavia tidak dapat berbicara tentang urusan pribadi dengan Kenzi. Satu-satunya topik yang dapat dibicarakan Nina Artavia adalah situasi sulit di Trisancha setelah Kenzi membunuh Sunny Bling dan krisis pribadinya. Tentu saja, selama obrolan, Nina Artavia dan Yayan Samuel juga bertanya tentang situasi Kenzi saat ini, seperti apakah dia menemukan orang yang dia cari, dan apakah itu sulit, dan menyatakan kepada Kenzi bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk melakukan sesuatu untuk Tuan Kenzi. Ketika dia keluar dari gedung apartemen, Nina Artavia memiliki dua foto di tangannya, keduanya diperoleh dari Kenzi, satu adalah foto ibu Kenzi, Ratih Wijaya, dan yang lainnya adalah foto Jaiden Blue. Kenzi tidak menjelaskan hubungan antara dua foto ini dan dirinya, tetapi Nina Artavia dan Yayan Samuel tahu betul bahwa hubungan antara kedua orang ini dan Kenzi pasti tidak biasa. Setelah masuk ke Mercedes-Benz, Yayan Samuel mengingatkan, Sister Nina, Klun harus memperlakukan dua orang yang dicari Tuan Kenzi sebagai prioritas utama. Kenzi adalah orang yang sangat emosional. Jika kita bisa menemukannya dia akan sangat berterima kasih kepada dan jika ada yang salah dengan klub di masa depan, dia pasti akan datang untuk membantu.
Selain kepentingan klub, itu juga merupakan hal yang baik untuk Anda secara pribadi. Jika Anda masih memiliki ide untuk menikah dengannya, maka melakukan sesuatu untuknya akan menjadi kesempatan yang baik untuk membantu Anda lebih dekat dengannya. Nina Artavia tidak berbicara, tetapi memandangnya lembut dan cerah, menghadap jalan malam di luar jendela, dia bersenandung pelan. Bahkan tanpa pengingat Yayan Samuel, dia akan melakukannya. Namun terkait kalimat terakhir Yayan Samuel yang memperpendek jarak dengan Kenzi, Nina Artavia memiliki pendapat yang berbeda dengan Yayan Samuel. Sejak Kenzi pergi tanpa pamit hari itu, dan kemudian bertemu lagi malam ini, Nina Artavia melihat lingkungan hidup Kenzi yang buruk sendirian, dan raut tenang di wajahnya saat bertemu dengannya lagi, intuisi di hatinya menjadi semakin jelas. Kenzi, pria ini sangat aneh, tidak mudah untuk didekati. Meskipun tidak ada wanita di sisinya, meskipun Nina Artavia tahu bahwa dirinya adalah wanita yang sangat menarik, dia dapat sepenuhnya melihat bahwa Kenzi tidak memiliki ide terhadapnya, jadi tidak mudah untuk mendekati Kenzi. Nina Artavia memandangi lampu neon yang berkelap-kelip di jalan di luar jendela, senyuman berangsur-angsur keluar dari sudut mulutnya, itu adalah senyuman yang mencela diri sendiri. Dia mendapati dirinya terlalu percaya diri sebelumnya. Sejujurnya, ide awal ingin menikahi Kenzi tidaklah murni. Meskipun ada faktor subjektif pribadinya dalam hal ini, misalnya, dia menyukai kinerja membunuh seperti kilat Kenzi ketika berhadapan dengan musuh, dan juga menyukai ketidakpedulian Kenzi dalam hidup, tetapi terlepas dari faktor-faktor ini, lebih banyak pertimbangan untuk klub. Motivasi terbesarnya ingin menikahi Kenzi adalah berharap pria yang kuat seperti Kenzi akan tetap di sisinya, membantunya, melindungi kekuatannya, statusnya, dan komunitasnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia terlalu optimis. Tidak peduli apa motif dan idenya, dia terlalu banyak berpikir. Kenzi bukanlah tipe pria yang bisa dimilikinya ketika dia menginginkannya. Dia menoleh dan melirik Yayan Samuel dan berkata, "Yayan, jika kamu adalah aku, bagaimana kamu akan berurusan dengan Kenzi di masa depan, atau hubungan seperti apa yang akan kamu miliki dengannya?" Dia berpikir sejenak dan menjawab, "Terakhir kali Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin saya tampil sebagai mak comblang untuk Anda menikah dengannya. Untuk waktu yang lama, saya pikir Anda harus benar-benar mengembangkan hubungan dengan dia, dan itu lebih baik jika bisa menikah dengannya. Sejujurnya, kamu berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Jika kamu hanya seorang janda kaya biasa yang kehilangan suaminya, mencari pria tampan yang kamu suka dan nikahi cukup gampang, namun kamu mungkin tidak bisa kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi kamu sekarang adalah pemimpin klub, status ini terlalu fatal bagimu. Sekarang menurut informasi yang aku punya, aku sudah tahu bahwa setidaknya ada 2 gangster yang tidak ramah. Satu ingin menempati Anda sendiri, seorang pria yang ingin menggunakan anak laki-laki di bawah tangannya untuk memikat Anda, dengan tujuan mengendalikan Anda, dan kemudian memanipulasi klub kita. Ada kekacauan seperti itu, makanya saya ingin melihat Anda akan menikahi Kenzi dan menjadi wanitanya segera. Awalnya tanpa perasaan, jika kamu bisa bersamanya, dia akan memperlakukanmu dengan sangat baik secara perlahan. Nina Artavia bukan lagi gadis kecil yang muda dan lugu, tentu saja dia tahu. Yah, analisis minat Yayan Samuel sebenarnya didasarkan sepenuhnya pada sudut pandang pribadinya, dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan klub. Tetapi ketika seseorang menggunakan minat murni untuk memberinya analisis rasional tentang pertanyaan, siapa yang akan kamu nikahi? Pertanyaan semacam ini seharusnya hanya ditentukan oleh faktor emosional dari preferensi pribadi. Ada kurang lebih jejak penyesalan dan emosi, dunia orang dewasa tidak lagi murni, dan hubungan antara perempuan dan laki-laki hanya bisa terjalin dan bertahan atas dasar hubungan yang seimbang antara pro dan kontra. Dia menutup bulu matanya yang panjang, menghela nafas diam-diam, membukanya lagi setengah saat kemudian, dan berkata dengan mata lembut dan tegas, "Maka kamu harus membantuku menemukan jalan. Aku sangat khawatir, Kenzi tidak akan tergoda olehku. Saya memiliki intuisi bahwa sulit bagi saya untuk mengesankan hatinya, dan juga sulit bagi saya untuk menjadi wanitanya." Yayan Samuel memandangnya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangguk dengan serius, "Intuisi Anda adalah benar, sebenarnya aku juga punya perasaan itu. Kenzi sangat berbeda dari pria biasa. Cara dia melihatmu berbeda dari cara pria lain melihatmu. Meskipun kamu cantik dan menawan,
dan banyak pria menyukaimu, dia memang berbeda dari pria lain. Berbicara tentang pria lain, kadang-kadang bahkan Yayan Samuel, pria yang sangat andal dan setia, mau tidak mau memiliki fantasi yang menawan atau najis tentang Nina Artavia yang sering muncul di sisinya. Tetapi Yayan Samuel tahu betul bahwa dia sedikit lebih tua dari Nina Artavia, dan Nina Artavia selalu menganggapnya sebagai paman dan penatua. Tidak mungkin mereka berdua memiliki hubungan seperti itu, jadi Yayan Samuel akan selalu sadar diri, dan tidak akan mempertahankan angan-angan. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, kamu seorang wanita. Jauh lebih mudah bagi seorang wanita untuk dekat dengan seorang pria daripada seorang pria untuk dekat dengan seorang wanita. Aku percaya kamu memiliki kesempatan untuk bersama Kenzi. Yayan Samuel menghiburnya dan berkata, baiklah, bagus. Nina Artavia mengangguk, sedikit terharu, Yayan, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu.